Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran serah terima hibah alat kesehatan kepada Rumah Sakit Universitas Padjadjaran Selasa 20 Februari di lantai 2 Rumah Sakit Universitas Padjadjaran. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor Unpad Profesor Rinandia Astuti, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Profesor Dr. Ida Nurlinda MH, Direktur Utama RS Unpad, serta Dekan Fakultas Rumpun Kesehatan dan alumni Fakultas Kedokteran. Serah terima hibah alat kesehatan berupa tempat tidur, matras, tabung oksigen, dan alat medis lainnya diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Dr. Trias Nugrahadi SPKN secara simbolis dan diterima langsung oleh Rektor Unpad Profesor Rinandia Astuti MSIE. Penyerahan alat medis ini bertujuan untuk menunjang operasional rumah sakit yang direncanakan akan mulai beroperasi pada akhir Maret 2024. Dalam sambutannya, Rektor Unpad, Profesor Rinandia Astuti berterima kasih atas peran serta alumni dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unpad. Dirinya berharap Rumah Sakit Pendidikan Unpad ini akan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekali pada alumni, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran, kami ucapkan terima kasih atas nama warga Unpad, kami ucapkan terima kasih. Bukan soal besar kecil ya, tapi kami berdoa setelah memberikan sesuatu bagi kepentingan publik. Rumah sakit kan ini adalah milik publik sebetulnya. Mudah-mudahan rezekinya tergantikan berlipat-lipat. Amin. Bapak Ibu sekalian, rumah sakit ini memang awal. Jadi kalau katakan saja stakeholdersnya semakin kuat dengan dibantu para alumni dan multi institusi, kami yakin betul ke depan rumah sakit ini betul-betul akan berfungsi optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unpad, Dr. Trias Nugrahadi mengatakan, alumni Fakultas Kedokteran Unpad tergerak dengan adanya rumah sakit untuk sarana pendidikan ini untuk turut serta mengisi perlengkapan awal peralatan rumah sakit. Dirinya juga menghimbau para alumni Universitas Padjadjaran lainnya untuk dapat membantu mengisi peralatan Rumah Sakit Universitas Padjadjaran untuk keberlangsungan operasional. Jadi kepedulian dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran khususnya terhadap pengembangan khususnya pendidikan tenaga kesehatan. Ya, dipicu juga oleh pernyataan Menteri Kesehatan yang katanya kekurangan dokter. Nah, itu tentu memerlukan wahana pendidikan yang lebih mumpuni. Oleh karena itu, dengan didirikannya Rumah Sakit Pendidikan di Unpad, tentu kami alumni tergerak untuk bisa membantu percepatan pendirian ini. Karena inilah sebagai wahana pendidikan. Ya. Dan ini juga merupakan satu rangkaian dari kiprah dari alumni IKFK Unpad. Ya. Kemarin saja kita sudah memberikan unit USG ya terhadap ke Fakultas Kedokteran untuk sarana pendidikan. Nah, ini sebetulnya kenapa tadi yang ditanyakan triggernya apa? Triggernya adalah memang kekurangan dokter, khususnya dokter berkualitas. Rumah sakit pendidikan Unpad itu mungkin paling belakang di antara fakultas kedokteran yang lain di Indonesia. Oleh karena itu kami dari alumni sangat terdorong. Ini harus kita bantu. Nah, kebetulan kami punya alumni yang handal, artinya yang mumpuni, yaitu Dr. Hasmoro selaku Direktur Utama dari Hermina Group. Nah, tentu itu menjadi keuntungan buat kami untuk bisa sama-sama mengembangkan. Kepedulian alumni sangat dibutuhkan. Nah, yang hari ini diserahkan adalah 200 tempat tidur. Ya, 200 tempat tidur itu kami bekerja sama dengan BNPB di Wisma Atlet di Jakarta, kami mendapatkan 200. Kemudian kita juga akan menyumbang 100 tabung oksigen, kemudian lengkap untuk ICU, defibrilator, respiratornya ada kita menyumbang 10, kemudian monitor EKG dan EKG. Jadi itu perlengkapan awal. Ini mungkin baru tahap awal. Mudah-mudahan kita sendiri akan menghimbau alumni Fakultas Kedokteran untuk bisa membantu lebih banyak. Karena ternyata masih kosong gitu ya. Tapi dengan 200 tempat tidur saya kira itu bisa memenuhi banyak. Ya, itu mungkin udah hampir dari 3/4, karena kan 200 tempat tidur tipe B. Jadi insya Allah ini bisa terpenuhi.
Jadi yang akan kita lanjut lagi mungkin yang lebih sophisticated untuk di ICU, HCU itu kan tempat tidurnya harus lebih canggih gitu. Itu mungkin akan kita coba menghimbau teman-teman alumni untuk bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan kita agar bisa membantu rumah sakit Madura. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Padjadjaran, Dr. Heri Herman, SPOT PhD mengatakan, selain pemberian hibah alat kesehatan dalam menunjang operasional rumah sakit, Fakultas Rumpun Kesehatan Universitas Padjadjaran seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan RSGM, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Psikologi turut menunjang dari sisi SDM. Agak berat di SDM, jadi kami mencoba meminimalisir SDM dan kami banyak dapat bantuan dari fakultas-fakultas yang lain sebetulnya untuk SDM. Fakultas Keperawatan itu memenuhi 200 jumlah perawat dengan STR dan dengan komitmen untuk prakteknya. Fakultas Kedokteran itu menyumbang sekitar 25 dokter ya Dr. Reza ya. Itu dari program pembiayaan kuliah dari Bu Rektor. Dari bidannya kami juga dapat dari Fakultas Kedokteran. Untuk gigi kami kerjasama dengan RSGM untuk mengisi dokter di poliklinik maupun untuk melakukan bedah mulut. Untuk pengadaan obat-obatannya, jadi RSGM tadi dengan FKG sebetulnya satu kesatuan dia. Untuk obat-obatan setelah operasi, sebelum operasi, obat anestesi, obat untuk resusitasi, obat IGD, obat bawa pulang, obat rawat inap, semua kami dapat bantuan untuk SDM apotekernya dari farmasi. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan alat kesehatan yang telah terinstal pada ruangan-ruangan yang berada di lantai 3 dan 4. Rumah Sakit Universitas Padjadjaran berlokasi di depan Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang, memiliki 5 lantai dan direncanakan mulai beroperasi pada akhir Maret 2024, dengan melengkapi alat kesehatan lainnya agar berjalan secara optimal, serta pembangunan gedung lain di sekitarnya yang akan berlanjut dengan skema KPBU. Dari Jatinangor, Sumedang, Bayu Murti, Aras Arafani melaporkan.